wal istifadata wal hissa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa du'a ilal wa dilalata alal khairi libtigha'a marwadihi wa gurbihi wa thawabihi wa khusnil khatimati ma'al lutfi wal afiyati was salahil aqibah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bighfir lana wa liwalidayna amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa ala alihi ashabihi wa azwajihi man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin jamaah taklim yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini semua masih dapat berkumpul bermuajahah di majelis yang insyaallah mudah-mudahan ini majelis menjadi sabab wasilah turunnya ridha Allah kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada ahli tabi'in. Mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya, yang insya Allah kelak di yaumil akhir kita semua akan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala bihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dini wa dunya wal akhirah. Qala rabbi fa'udhurni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal mudhirin ila yaumil waqti. Ma'lumi qala fa bi'izzatika la aghwaynahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya. Kita masih sama-sama membahas tentang maksum. Jadi wajib atas semua para nabi jadi mendapatkan maksum, itu apa namanya, reksa, direksa, dijaga oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi hal terkecil pun itu semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Sedikit pun sesuatu yang menjadikan perjalanan para ahdil anbiya ketika ada perbuatan, jangankan salah, jangankan maksiat, jadi sesuatu yang mengakibatkan turunnya derajat kenabian, entah itu ruhnya, entah itu muamalahnya, entah itu fisiknya, maka tidak terjadi kepada para rasul. Kenapa? Ya itu tadi, kayak dari kita upil, model kita kan biasa ngupil, ini tidak terjadi kepada para nabi. Apalagi kalau yang badannya gede segini, sekali ngupil sekilo kan gitu. Ini nggak terjadi pada para nabi. Upil, belekan, udah komplit. Yang mawi, mip udah komplit. Yang badannya gede biasanya tai-tainya udah gede gitu. Nah ini tidak terjadi pada jasadnya para nabi. Jadi kalau hal-hal yang begitu terjadi pada para nabi, maka menurunkan derajat kerasulan atau kenabian. Maka kita wajib percaya bahwasannya pada diri para nabi itu adalah maksum. Lalu hal yang terjadi kepada kita, ya karena memang kita intinya manusia biasa. Lain halnya para nabi. Benar, kelihatan fisiknya seperti manusia biasa. Makanya banyak wa huwa basyarun lakal syar. Kenapa bisa lakal basar? Bentuknya tuh sama seperti ini, tetapi nggak gede begini, gitu. Badannya tuh sedang, kan gitu. Iya, nggak kecil juga, kan gitu. Jadi badannya Kanjeng Nabi itu sedang. Lalu ketika duduk bersama para sahabat atau orang-orang yang ada di sampingnya beliau, maka dia lebih satu hasta, gitu. Lalu tulangnya ini nih, tulang apa namanya, pundak, bahunya, kalau yang kurus kayak si Asep ada mangkoknya di sini, ya kan? Ada mangkoknya di sini. Kalau Mawi nggak kelihatan mangkoknya. Adanya gidir. Kalau mangkok kekecilan masalahnya. Kalau badan segede gini gidir. Nah ini pada Kanjeng Nabi ada nggak tuh tulang seperti itu? Tidak ada. Jadi tulangnya itu, bahunya itu lurus. Tulangnya tulang satu besar. Perbedaannya kan gitu. Makanya kita minimalnya tuh ketika kita jangan ngaku doang, lo ngaku umatnya Kanjeng Nabi. Ketika ditanya bapaknya Nabi siapa, kan gitu. Nah, bapaknya Nabi Asmawi, kan gitu. Nggak salah ini. Berarti kagak kenal sama nabinya sendiri. Lalu Muhammad yang mana? Oh iya itu yang kemarin lagi ngebengkel katanya. Kan gitu. Ini bukan Muhammad yang itu yang dimaksud. Makanya ketika kita memberikan anak nama Muhammad, kita mesti paham karena ada nama yang agung yang nempel pada anak kita. Lalu setelah nempel pada anak kita tuh, kita jangan sembarangan. Ketika kita punya anak nama Muhammad, itu jangan sembarangan aslinya. Didiklah dengan agama, dengan akhlak, dengan adab yang baik. Karena apa? Membawa agungnya nama Muhammad. Gitu. Karena apa? Saya ingat dulu tuh. Kenapa tadi ini kita baca
marhaban. Karena ketika di bulan mulai Safar, Maulud, lalu setelah Safar, Maulud, terus Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Biasanya kalau disebut sama orang Jawa apa? Bukan Rabiul Awal, apa? Syawal, Maulud ya. Gitu. Ini kalau kata orang Jawa, Syawal, Maulud. Nah ini yang saya ingat tuh beberapa perjalanan. Jadi ketika kita beranjak mau masuk bulan Rabiul Awal, karena Rabiul Awal ini adalah bulan yang mulia. Kenapa mulia? Karena di situ terlahir junjungan alam, Sayyidul Wujud, Nabiyuna wa Habibuna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah ini yang kadang-kadang kita tuh ego pada diri sendiri. Saya ingat kalau ingat MIP terus si siapa? Si Fahmi ya. Yang lagi pada puasa tuh dulu. Ketika bulan Rabiul Awal lalu saya mengadakan acara. Saya ingat tuh ngadain acara Maulid Nabi. Jamaah saya ada yang puasa tahunan beberapa orang. Di antaranya ya ini. Tapi walaupun puasa nggak ngurusin sama sekali kan. Bookingnya gedean. Gitu. Nah ini yang saya ingat ketika lagi ngadain Maulid, walaupun lagi tirakat apapun, saya ingat banget bahasa guru. Udah batalin. Puasanya batalin. Karena apa? Bukan batalmu, tirakatnya batal berarti batal kita harus dari nol lagi, tidak. Karena apa? Kita di hari itu sedang mengagungkan junjungan alam, yaitu Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang kita pahami tidak akan ada Al-Quran ketika tidak ada Nabi. Tidak akan ada bulan Ramadan ketika tidak ada Nabi. Itu yang harus kita paham. Maka saya mendapatkan suatu hal dari guru. Jangankan itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadr itu khairum min alfi syahrin. Lebih baik dari 1000 bulan. Kira-kira ketika tanpa lahirnya Nabi kita, ada nggak tuh Lailatul Qadar? Orang ada. Maka itu tuh saya ingetnya itu. Jadi bahasa guru tuh nggak ribet nyontoinnya. Lu nggak usah nyontoin, katanya nggak usah ngemuliain diri lu dah, ngomongin tirakat, ngomongin ini. Ketika lagi bulan Maulid lalu ada acara Maulidan, batalin udah. Itu yang saya ingat bahasa guru, termasuk guru yang kemarin ngawalin di sini majelis. Awalin majelis tauhidiyah, ajar tauhid di sini. Pembukaan tauhid dulu itu 1 tahun sama Abanal Karim, Dai ilallah wa rasulil habib Husain bin Abdul Atta Syahibul Masad. Itu beliau juga sama negor. Ketika mau, ingat banget saya ketika lagi bulan Maulid, saya hadir di acara Maulidnya beliau. Itu ditegur. San, lagi puasa ente? Gak apa? Oh iya bagus. Berarti ente paham katanya. Kalau nggak paham tuh puasa mending batalin, jangan puasa tahunan katanya. Itu bahasa guru tuh. Dan itu yang negor bukan cuma 1 orang. Itu yang negor banyak banget, yang negor ketika lagi acara Maulid kita hadir lagi tirakatan, batalin udah. Itu lebih berkah daripada puasa tirakat sehari itu. Apapun hajatnya ente di situ, bahasa kan yang hadirnya ratusan, yang hadirnya ribuan, udah. Ente cuma dikir sendirian. Kira-kira yang ente pilih yang mana? Yang ribuan. Ngapain kita ngeladenin badan sendiri? Karena apa? Kita itu kayak tadi itu di doa apa namanya? Maulid Diba tuh yang tadi. Ya Allah, masukkanlah kami ke surganya Engkau
bersama Nabi kita, bersama Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa awwalu may yadkhuluha. Dan beliau adalah satu-satunya orang yang pertama yang masuk surganya Allah. Begitu. Dan itu yang kita disebut khairul ummah. Kita lah disebut khairul ummah gimana? Sholat kagak, iya. Bangun kesiangan mulu, zikir sholawat ora, baca Quran ya ora sama baik, iya. Disebut khairul ummah. Itu karena nempelnya ke siapa? Nempelnya ke siapa tuh? Hah? Nempel ke apa? Es mambo. Lah itu karena nempelnya kita disebut khairul ummah, nempelnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habaib dimuliakan itu karena ada nempelnya. Iya kan? Keturunannya beliau. Ulama dihargai sama penduduk alam karena apa? Karena membawa ilmunya udah kelar. Lalu apa coba yang kita harapin? Iya, ngaku doang umatnya Kanjeng Nabi. Sholawat iboro-boro. Nah, kalau bukan lagi sholat mah ya sholatnya kayak kagak. Gitu. Lah iya. Nah, ini di sini kita minimalnya tuh sebelum kita masuk bulan Rabiul Awal, ayo bareng-bareng. Karena ini masih bab maksum panjang banget keningan ya. Capek oke ya bisa setahun nih. Bab maksum ya ayo. Dan gitu. Karena apa ternyata ya itu tadi. Kita yang mesti kita pahami dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu banyak keplesetnya ketika mempercayai tentang maksum. Itu tadi yang saya ceritakan di malam Jumat kemarin, cerita Nabi Adam itu bermaksiat, iya kan? Bener nggak? Tapi karena kita tidak paham makna maksiat, apa itu maknanya maksiat, maka awas, kata Imam Nawawi dalam kitab Nurul Dolam, keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, awas ribet. Nah, ini pentingnya kita membahas bab maksum. Karena terjadinya bukan hanya kepada Rasul saja, kepada para nabi sebelumnya, yaitu maksum. Ada kesalahan ijtihad, tetapi itu adalah awal dari kebaikan tuh. Maksum yang terjadi kepada para nabi. Maksiatnya para nabi itu bukan awal dari keburukan, tetapi adalah awal dari kebaikan. Dan kata Imam Nawawi, jangankan Imam Nawawi, Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, lalu Syekh Abdul Qadir Jailani dalam Futuhul Ghaib Syurul Asrar. Seandainya tuh aku ada di posisi Nabi Adam di waktu itu, disuruh makan buah huldi, lalu paham Nabi Muhammad Sayyidul Wujud akan dilahirkan setelah beliau. Jangankan cuma segigit, ke akar-akarnya tuh akan aku makan, kata Imam Nawawi, kata Imam Ghazali, karena semua ulama. Seandainya aku ada di posisi itu, tetapi karena memang ketidaktahuan, bahkan makan buah huldi pun Nabi Adam ragu, dan gitu. Karena apa? Memang kenapa kok bisa ragu? Karena apa? Perintahnya Nabi Adam itu masuk ke dunia, ke muka bumi. Itu perintah dari Allah. Karena semua para nabi wajib tabligh, wajib sidik, wajib amanah, wajib fatonah. Nah, ini udah diperintah sama Allah. Aku jadikan engkau, hai Adam, pemimpin di muka bumi. Itu perintah dari Allah. Untuk siapa? Untuk Adam. Lalu posisinya Adam lagi di Jogja. Iya, lagi di
Lagi di surga. Yang namanya nabi itu kan cerdas, pasti harus tahu bagaimana dia keluar dari surganya Allah. Nah itu. Lalu berijtihadlah Nabi Yuna Adam alaihi salam, berijtihad. Dibantu ijtihadnya karena ada yang hasud. Siapa? Si Iblis. Iblis. Gitu. Iya. Dibantunya, tapi karena niatnya iblis tuh aslinya bukan ini, karena Allah menjadikan iblis ini hasud hatinya karena dia merasa lebih mulia dari Adam. Oh, makan buah itu, makan. Masa Allah nyuruh semua yang ada di surga dimakan, kecuali nih pohon ini, la taqrab hadhihi syajarah. Dalam ayatnya kan begitu, jangan engkau dekati hai Adam nih pohon ini, kan gitu. Tetapi sedangkan bahasanya tuh ada bahasa kinayah. Perintah Allah tuh begitu, ada bahasa kinayah, ada bahasa bayan, ada bahasa sindiran. Si Mawi mah disindir mual ngarti. Lamun dititah, wih macul, kakara macul, wih, ono kayaknya no ada tanah ngegunduk di situ, kenapa ya? Itu kan maksudnya nyindir, biar dibersih lah, kagak ngerti, karena bahasa kinayahnya orang ngerti apa itu kinayah, kan gitu. Ibaratnya bahasanya begitu. Dan ketika kita paham ya namanya nabi, wajib wajib cerdas. Lalu ketika menceritakan wajib cerdas, maka Nabi Adam wajib menceritakan paham apa tuh maksud dari kenapa tidak boleh. Karena ketika kamu tidak keluar dari surganya aku, kata Allah, lah perintah aku buat apa? Maksudnya kan begitu. Ini kan kita kudu paham. Dan ketika kita paham dasarnya bahasa maksum, bahasa maksiat, kenapa? Dia bingung. Ini antara gua harus keluar apa kagak nih dari surga? Karena apa? Ya itu tadi, jadi muncullah was-was. Di satu sisi si iblis jangan apa? Karena apa? Bahasanya tuh kata Allah, oh jangan deketin pohon itu. Si iblis ngasih tahu, itu buah apa? Itu. Nah, tetapi kenapa dia was-was dalam berijtihad? Karena apa? Di satu sisi dia berpikir ketika aku makan ini, maka dia tidak menjadi kekal. Iya kan? Tetapi di satu sisi Nabi Adam mendapatkan apa? Yaitu tadi perintah supaya dia menjadi pemimpin di muka bumi. Begitu. Itu kan yang ditahu Adam cuma sebatas itu. Walaupun Nabi Adam itu sudah diajarkan semua bahasa, semua nama, wa 'allama Adamal asma'a lah, semuanya tanpa terkecuali. Mip bahasa ngan apa paling 3 bahasa. Bahasa Arab, bahasa Inggris saeutik, bahasa Sunda sapotong-sapotong, kan gitu. Kan gitu. Nabi Adam semua nama diajarkan. Makanya anak keturunannya Nabi Adam termasuk nih di sini ada yang keturunan Nabi Adam tapi dari silsilah Fir'aun, ada yang silsilah Korun kan gitu. Ada yang silsilah para wali, ada yang kita kan kagak tahu. Ya Sep ya. Dari Fir'aun apa Korun. Kan begitu. Jadi bahasanya begitu. Ya kita kan nggak pernah tahu lah karena kita maka gak dicatat, iya kan? Dan gitu. Bahasanya tuh sampai ke sini. Datang dari duduk di sini nih bareng-bareng. Ada yang orang Jawa bisa ngomong Jawa deh. Tapi ada bahasa penyatunya apa? Bahasa Melayu. Walaupun datang ke Bekasi udah ora. Campur tuh bahasa Melayu iya. Bahasa Sunda dicampur bahasa Jawa Indramayu. Dicampur bahasa di Cirebon. Jadinya ora teteg. Ora teteg jeung ora paham. Gitu. Naon mana anu bahasa Sunda, mana anu bahasa Jawa, mana bahasa Betawi jeung bahasa Indonesia campur aduk di Betawi. Betawinya Betawi Bekasi. Bahasanya jadi orang ngeunah. Kan gitu. Oraknya bahasa
Jawa ngeunahnya bahasa Sunda. Kan gitu. Nah ini kan kita memahami bahasa seperti itu. Kenapa mesti paham? Karena ya itu tadi, supaya kita tahu apa sih, kenapa sih Nabi Adam itu maksiat. Lah itu kita harus paham. Kalau makna maksiatnya seperti kita manusia biasa, lah salah. Karena apa? Perbuatan maksiatnya para nabi itu adalah awal dari kebaikan. Awal dari kebaikannya apa? Contoh, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tambih, Nabi berbuat salah satu kali, tetapi bukan salah. Karena apa? Beliau was-was berijtihad mau keluar dari surganya Allah, bingung jalannya dari mana. Makanya wih, kalau udah masuk surga jangan segala pengen ngerokok wih. Iya ribet, ntar lu keluar. Iya, mau masuk lagi aja bingung, kan gitu. Iya, karena apa? Itu karena tidak tahu pintunya. Jadi kalau mudah-mudahan nih Mawi masuk surganya Allah. Amin. Besok. Gitu. Jadi bahasanya gitu. Jadi kita kudu paham. Ketika kita paham seperti itu, jadi awas, jangan sampai kejebak dengan bahasa, oh Nabi Adam aja maksiat. Ilok lu yang tiap hari maksiat pengen masuk surga lah. Nabi Adam aja yang satu kali maksiat dikeluarin dari surga, bukan dikeluarin on. Kan gitu. Lah kudu paham. Nabi Adam itu diperintah untuk menjadi pemimpin di muka bumi, bukan diusir. Itu kudu inget tuh bahasanya. Kan gitu. Diperintah. Bentuk perintahnya apa? Waja'alakum khalaifa fil. Udah kelar tuh. Iya. Ugu Nabi Adam teh menjalankan perintahnya Allah untuk jadi pemimpin di muka bumi. Lah sedangkan masih di surga. Karena Nabi Adam teh nyaho pantona surga bingung. Tapi untung nasi iblis walaupun cenah, ya karena yang namanya hasud pasti ada salahnya banyak. Kayak kita ngejerumusin, ternyata karena yang dihasudnya itu orangnya bener tulus, ujung-ujungnya bukan kejerumus, malah diangkat derajatnya sama Allah. Sama Allah itu begitu. Makanya punya hati nih kalau udah banyak duduk di majelis, duduk di musola, duduk di majelis-majelis dzikir, majelis-majelis ilmu. Jangan hasud. Karena apa? Hasud itu sifatnya iblis. Jangan suka menghujat. Jangan suka menghujat. Karena menghujat itu asli maksiat. Kan gitu. Dan saya camkan lagi. Kadang-kadang nih kita nih ngerasa paling benar dewek, bener nggak? Saya tanya, kita min ahli aqidah ahlu sunnah wal jamaah, kita paham nggak? Ketika ngomongin saudara kita mau seiman mau kagak, ketika dibenernya gibah, dibenernya gibah, disalahnya fitnah. Bener dosa nggak ngomongin orang? Dosa, walaupun bener. Siap. Apalagi salah. Itu kudu paham kita. Makanya jangan ngurusin orang mulu. Iya, urusin ke diri kita. Dosa udah berjubel, masih ngomongin banyak orang. Nggak tahu di badan kita udah jundu langit tuh dosa. Udah, gitu. Kita kudu paham tuh lepas itu. Karena apa? Iya, ngomongin orang di benernya aja dosa. Iya kan? Kata siapa itu? Ya kata Allah. Kata Rasulullah. Tapi itu udah makanan sehari-hari tuh. Kita ngegibahin temen. Iya kan? Udah makanan sehari-hari. Makanya udah daripada gibah, udah banyak pada pegang tasbih mah tuh, tasbih digital minimalnya sehari 400.000 sholawat. Iya. Ya itu terserah dah, yang penting mah apa? Ya jangan ngaku doang, ngaku umatnya Nabi Muhammad. Kenal Muhammad mana? Bengkel. Iya, itu mah
Bukan Muhammad namanya, Ucok. Iya, lah tukang bengkel namanya Muhammad, orang ada namanya Muhammad. Ada Ucok gitu. Lah iya. Oh, Muhammad yang tukang kuningan, bukan Muhammad yang orang kuningan mah yang suka jualan, namanya Asep. Lah iya, Asep orang Sunda, lamun teu orang kuningan. Iya, Asep. Lamun teu Udin. Orang mana? Orang Garut. Kan gitu. Lah iya. Jadi kita kudu paham tuh maksudnya apa? Bukannya ketika menyebutkan nama Nabi itu lain Udin, lain Muhammad anu tukang bengkel, lain Muhammad anu tukang jualan, tapi Muhammad ibni Abdillah bin Abdul Muthalib bin dari mana? Bin Usai bin lah emang wajib kenal lah. Ngaku doang umat Kanjeng Nabi Muhammad, buyut moyangnya kagak kenal. Cucunya minimalnya kenal sampai Zainal minimalnya begitu. Istrinya 1, 2, 3, 4. Zainab siapa emang? Zainab siapa? Lah iya, orang pernah ngapalin Zainab siapa? Pokoknya tadi tuh di tabasul saya Zainab binti elah. Lah iya, ngaku doang kenal sama Kanjeng Nabi Muhammad. Padahal gitu, saya tawasul itu tiap hari kan begitu tawasul. Zainab binti Rasul. Iya kan? Lainok binti Rasul istrinya. Nah itu kudu paham tuh. Iya, minimalnya atuh buka Yuk waca Google dia tong nonton bokep bae mit dah. Ya mah. Lah iya, jadi belajar tuh. Astagfirullahaladzim. Iya, coba kita belajar mencintai Rasulullah karena kita ngaku umatnya, minimalnya istrinya tahu. Putranya ada berapa? Putranya Nabi Muhammad ada 7. Siapa aja? Kagak apal juga. Qasim. Lah iya, coba ya Allah. Kita ngaku umatnya Kanjeng Nabi, istrinya kagak kenal, anaknya kagak kenal, Masya Allah. Makanya itu kenapa kita mesti kenal. Bising salah nyebut Nabi Muhammad mana. Oh itu karena Balban. Masya Allah. Sia ngaku umatnya Nabi Muhammad. Kan gitu. Jadi kita kudu paham nih lepas ini nih. Besok apalin nih lah. Lu ngaku doang masa 14 tahun sih ya. Ribet dulu. Iya, lepas ini. Lalu tuh apa? Sifat jasad yang terjadi pada Rasul tuh 10 nadom apalin lah. Biah talim kotu toha mutlakon abada wa mata sa'aba aslapi mada jamani. Apalin tuh. Jangan kagak, jangan ngaku doang. Kita umatnya Rasul. Kurmah orang terkenal jeung Rasul ngaku umatna Rasul. Geus terkenal masih ngaku kena umat Rasul. Terus anu diperintah ku Rasulullah dipakai. Alhamdulillah. Entah gitu. Lah iya. Coba ya Allah. Rugi. Daripada ngomongkan batur tah coba eta tah. Ini gitu. Iya. Minimal lah kita. Saya mah malu abang ngajar tauhid ini udah hampir berapa tahun ini ngaji tauhid. Ya Allah. Iya, ngaji tauhid. Wah malu ditanya istrinya Rasul berapa kagak tahu.
Iya. Iya. Jadi besok-besok jangan ngaku ngaji di Majelis Borgol Khairat gitu ya. Jangan ngaku. Bener, jangan ngaku. Guanya yang malu ntar urusannya. Lu ngajar tauhid sampai di mana? Guanya yang malu. Jangan ya. Iya. Aduh, mudah-mudahan walaupun kagak kenal, walaupun kagak ini, minimal banyak sholawat, tapi minimalnya juga kita mudah-mudahan diaku sebagai umatnya Rasulullah. Lu penting mah itu ulah ngalakon orang tadi aku jadi umatnya Rasulullah ya Allah. Iya, rugi pisan rugi. Mudah-mudahan kita semua jam seberapa ya? Alhamdulillah geus jam 12. 3 menit deui. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah. Aya nama pokokna mah kieu. Bahasana mau capek mau enggak dikir walaupun rada panjangan. Alhamdulillah tuh. Udah mulai rada betah walaupun ya bujur panas saeutik karena can biasa. Udah biasain. Cimip mudah-mudahan pantatnya tambah gede. Saking banyaknya duduk. Iya. Mikir di tadi di jam 6:30 tapi kawaya kieu can anggeus cenah gitu. Geus rek jam 12 kan gitu. Tapi minimalnya ini salah satu wasilah karena apa? Ya kita di rumah. Pulang sekolah, pulang kuliah. Lah kuliah ge tibang main lo mip gua ge tahu yang namanya kuliah kagak bisa ngeles ini. Lah gua ge pernah kuliah, emang lu doang yang kuliah kan gitu. Iya. Kuliah kerjaannya tibang main, nongkrong, ngopi, ngerokok, udah gua ge tahu. Iya, mau ngomong kemana ge, mesantren sama baik. Iya. Iya, bener. Makanya kalau ada bocah kagak mau mesantren udah on-onnya bocah lah. Iya. Kalau orang mesantren tibang bebas dari orang tua, iya kan? Udah bebas. Ngopi, ngerokok, main. Ih. Ya, bolos mah udah pasti dah. Kan gitu. Iya, kerjaan santri itu. Gitu. Iya, makanya wis tong les lebah dia mah. Minimalna saminggu sakali urang diuk di dia, dikir. Karena naon? Daripada engke capek di akhirat, daripada engke capek geus kolot mending capek ayeuna. Upeureun Pak Haji Parel mah umurna geus rek 100 kan gitu. Aki-aki geus 150. Iya. Gitu. Lah iya mau diomong apa ke udah tua dia mah bentar lagi ke mati, entah itu besok entah itu ntar pulang kan gitu. Kita nggak tahu apa kita duluan dia belakangan atau kebalikannya. Itu terserah Allah. Kita kagak bisa nawar dah lebah-lebah situ mah. Makanya persiapkan walaupun kagak siap-siap. Orang udah stroke, ulah darah, ginjal, jantung, naon bae panyakit geus sakontainer. Lain tibang stroke deui, ai stroke doang mah kan tibang teu bisa leumpang. Sakontainer jantung ongkoh, ginjal ongkoh, nyeri mata ongkoh. Iya, beuteung geus nyeri bae. Lah ieu geus naon bae. Penyakit udah sakontainer disuruh mati. Mau enggak? Kagak mau. Kagak mau. Iya. Bener enggak? Betul. Sok aja tanyain. Ada yang mau nggak? Orang udah sekontainer tuh penyakit, disuruh mati, oh gak tetep. Saking betahnya di dunia. Tapi kita kagak bakal bisa nawar. Makanya dari sekarang minimalnya, walaupun kagak siap mati, minimalnya gitu. Ya duduk dikir ya. Sekali dikir ya, kalau malam tiap malam syukur-syukur 4 jam 5 jam duduk. Iya dikir kayak tadi ge. Lah nggak kerasa kan? Asli nggak kerasa kan tadi ya? Dari jam 8:30 tawasul. Baca, lah iya, tadi kan gitu baca bismillah 330, la ilaha illallah 330. Iya kan sholawat 135. Lah cuma dikit. Ditambah manakib sama Yasin. Itu baru 2,5 jam. Targetnya 4 jam. Iya, ya tinggal tambahin dikir bismillahnya 1000. Lah kan gitu. Sholawatnya 1000, ini 1000 4 jam ta. Syukur mip eta tadi 400.000 sapoe-sapoeting. Insyaallah. Insya Allah tuh dahar. Ya intinya begitulah. Tapi kita mudah-mudahan semuanya selalu mendapatkan ridho dari Allah. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk guru-guru kita, untuk orang tua kita,
keluarga kita semua, anak keturunan kita yang pada malam hari ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, amin. Yang pada malam hari ini sedang susah, mudah-mudahan Allah angkat semua kesusahan kita. Yang pada malam hari ini punya urusan belum kelar-kelar, mudah-mudahan Allah kelarkan urusan kita semua, amin. Yang pada malam hari ini rezekinya lagi sempit, mudah-mudahan Allah kirimkan rezeki yang banyak, yang halal, yang baik, amin. Dan mudah-mudahan kita semua yang hajatnya belum dikabul, mudah-mudahan dikabul semua hajat kita, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, orang tua kita, anak keturunan kita, mudah-mudahan Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Hadihi niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa li walidayna. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya mungkin besok dia akan sama seperti ini. Tapi udah, jangan bosan. Nah, apa duduk di majelis yang begini ya, timbang kita di rumah main game online. Manfaatna diuk di dieu mah minimalna 4 jam mah cangkel. Minimalnya cangkel tapi insya Allah aya manfaat, amin, kan gitu. Jadi minimalnya begitu. Dan saya mohon maaf apabila ya itu tadi kata-kata saya menyinggung, kurang enak di hati, kasar dan lain sebagainya. Saya mohon dimaafkan. Nah, saya mohon pokoknya kalau ada yang kesinggung saya mohon maaf. Tapi kalau kagak kesinggung ya goblok. Kalau kagak kesinggung berarti hatinya mati gitu. Berarti kan goblok kan gitu. Jadi mudah-mudahan pada kesinggung. Kalau kesinggung jangan purikan. Ngaji kesinggung purik. Besoknya orang ngaji lagi. Ini namanya bodoh kata toloyo. Kata toloyo. Iya. Jadi kalau ngaji kesinggung di pengajian gara-gara memang nyata disebut aing teh kenal jeung Kanjeng Nabi, iya kan? Kesinggung gak kira-kira? Kesinggung. Kalau kagak kesinggung kira-kira ya udah goblok teh bener-bener buta tuli ini segalana guys. Ya kira-kira begitu nggak? Ya. Kalau kesinggung berarti hati kita tuh masih terbuka. Minimalnya begitu kan gitu. Karena apa? Ya itu konsekuensinya kita ngaji ya kesinggung. Makanya saya mohon maaf kalau kesinggung. Kalau kagak kesinggung udah gitu. Jadi intinya sih begitu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala Allah wa ashrafna fatub alaina taubah tansil li kulli haubah wastur lana al-aurati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli di mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amin rabbi isma fadlan wa judamanna la biktisabi minna bil mustafa rasulina bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wal ali wal ashabi idadatosi suhbi walhamdulil ilahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.